Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Farudin, NIM 190411000088 dari mata kuliah Data Mining kelas B. Di video ini saya akan menerapkan tugas pre-processing data dengan menggunakan Orange Data Mining. Jadi yang pertama yaitu kita akan membuat file baru, yaitu dengan cara klik new atau klik kertas ini. Kemudian kita pilih file pada menu data. Kemudian juga kita pilih menu data, lalu data table. Di bagian file ini kita klik 2 kali. Kita dapat memilih untuk menginputkan dataset yang berasal dari Orange Data Mining ini, ataupun Orange dataset yang telah kita download atau yang telah kita miliki. Di sini saya menggunakan dataset yang telah saya download, yang saya miliki. Kemudian kita tarik garis dari dari file menuju ke data table untuk melihat isi tabelnya. Di sini datasetnya terdiri dari 34 objek, 3 fitur atau 3 atribut dengan 2,9% missing data, no target variable, 1 meta atribut. Yang dimaksud dengan 2,9% missing data atau missing value ini yaitu yang berbentuk tanda tanya ini, seperti indeks kesehatan pada Provinsi Aceh, satuan pada Provinsi Jawa Tengah, dan juga indeks kesehatan pada Provinsi Papua Barat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian pre-processing datanya, yaitu kita tarik garis lagi dan kita pilih pre-process. Kemudian kita inputkan impute missing value, kita drag lalu kita drop di bagian ini. Di sini untuk menghilangkan missing value-nya itu terdiri dari 3 cara, yaitu menggunakan rata-rata atau nilai terbanyak, kemudian menggantikan dengan random value atau nilai yang acak atau nilai random. Yang ketiga yaitu menghapus baris yang terdapat missing value-nya. Oke. Selanjutnya yaitu kita tarik garis lagi, kita pilih data table untuk melihat data table yang telah di pre-process. Maka akan dimunculkan seperti ini. 34 objek dengan 3 atribut tanpa missing data. Jika kita bandingkan dengan data table yang pertama, data table yang pertama masih memiliki 2,9% missing data, sedangkan data table yang kedua sudah tidak memiliki missing data atau missing value. Dan missing data atau missing value-nya akan tergantikan dengan nilai seperti ini, indeks kesehatan pada Provinsi Aceh yaitu 76,5363, satuan pada Provinsi Jawa Tengah akan digantikan dengan poin, dan juga indeks kesehatan pada Provinsi Papua Barat akan digantikan dengan 76,5363. Untuk selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan cara yang kedua, yaitu replace with random value. Maka akan ditampilkan seperti ini. Aceh akan memiliki indeks kesehatan yaitu 80,77, dan juga satuan pada satuan pada Provinsi Jawa Tengah yaitu poin tetap, dan juga indeks kesehatan pada Provinsi Papua Barat menjadi 80,77. Sekarang kita gunakan untuk cara yang ketiga, yaitu menghapus baris yang terdiri dari missing value. Kita tampilkan lagi. Maka data tabelnya akan berubah. Isi dari data tabelnya terdiri dari 31 objek, 3 fitur. Untuk yang 3 kita bandingkan dengan yang pertama tadi, data tabel yang pertama, yaitu 34 objek. Karena di data tabel yang kedua ini pada Provinsi Aceh, Jawa Tengah dengan Papua Barat dihilangkan karena terdapat missing value atau missing datanya. Oke. Kita kembalikan ke average most frequent. Kemudian kita lakukan discrete atau perubahan atribut continental, mohon maaf jika salah,
dirubah menjadi atribut ordinal. Oke. Setelah itu kita tarik garis lagi, kita pilih data table. Ketika kita klik 2 kali data tabelnya, maka indeks kesehatan pada dataset pada data tabel yang ketiga akan berubah menjadi seperti ini. 75,27 sampai 77,615. Kurang dari 75,27. Lebih dari sama dengan 77,615. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita menggunakan pre-processing data sampling atau data sampler jika di PPT. Yaitu kita tarik garis, kita pilih data sampler. Kemudian kita ambil 2 data table. Karena yang satu untuk data sampel dan yang satu sebagai remaining data atau data pengembaliannya. Jadi seperti ini. Jadi ketika semisal kita menggunakan fixed proportion of data atau menggunakan presentase sampling, semisal kita 50%, kita sampel data, maka data yang ada pada data sampel atau yang dijadikan sebagai sampel hanya terdiri dari 17 objek atau 50% dari 34 objek, dan juga data remainingnya akan sama 50% atau 17 objek. Ketika kita merubah dari fixed proportion of data menjadi fixed sample size, misal kita rubah menjadi 10, kita klik sampel data, maka data yang ada pada sampel akan menjadi 10, dan data pada tabel atau data tabel remaining akan menjadi 24, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua dengan menggunakan dataset dari Orange Data Mining-nya. Untuk menggunakan dataset dari Orange Data Mining-nya juga sama seperti tahap awal tadi, yaitu kita pilih file pada menu data, kita drag, lalu kita drop pada workflow-nya atau bagian putih ini. Kemudian kita klik 2 kali, kita pilih filenya yang berupa tab ini, yaitu file dari Orange Data Mining-nya. Saya menggunakan iris tab ini. Kemudian kita pilih data table ini, kita drag dari sini, kita drop, kita sambungkan agar kita dapat melihat isi dari dataset tersebut. Jadi isinya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan pre-processing data, yaitu kita tarik garis terlebih dahulu, kita pilih pre-process, kemudian kita pilih yang pertama yaitu kita pilih select relevant feature atau fitur atau atribut, memilih atribut yang relevan. Dengan skornya yaitu kita dapat memilih skor tersebut yaitu information gain, gain ratio, gain index, relief F, fast correlation based filter, ANOVA, C2, RR relief, univariate linear regression. Dan juga kita akan menampilkan beberapa atributnya. Kita pertama yaitu kita tampilkan 10 terlebih dahulu. Untuk melihat dari skor ini, information gain dan yang lainnya ini, kita dapat memilih di bagian ini yaitu rank. Ini kita drag, lalu kita drop, lalu kita hubungkan terlebih dahulu dengan file. Kita tunggu loading. Kemudian klik 2 kali, maka akan ditampilkan seperti ini. Scoring method yaitu information gain ratio, Gini decrease, ANOVA, X kuadrat, relief F, FCBF, dan juga petal length, petal width, sepal length, dan sepal width.
dengan information gain tertinggi yaitu petalength 1,086, gini rasio dengan tertinggi yaitu 0,544 yaitu petalength. Dan juga yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke preprocess, kita pilih information gain ini. Kemudian kita pilih data table lagi, kita drag, kemudian kita drop di sini. Mohon maaf. Oke, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik 2 kali preprocess data tabelnya. Maka akan ditampilkan seperti ini, yaitu karena kita menggunakan ini information gain, maka yang ditampilkan paling banyak atau tertinggi yaitu urut, yaitu petalength, petal width, sepal length dan sepal width, seperti itu. Kemudian kita lakukan penambahan preprocess yaitu berupa preprocessor randomize. Mohon maaf sebelumnya. Di sini ini number of feature atau atribut yang akan ditampilkan di sini 10. Kenapa tidak berpengaruh? Karena di sini hanya hanya terdapat 4 atribut. Jika kita ingin melihat perubahan, maka kita akan kurangi hingga, semisal kita kurangi hingga 2. Maka akan terjadi perubahan yaitu seperti ini, petal length, dan hanya ditampilkan 2 atribut yaitu petal length dan petal width. Semisal kita ingin kembalikan jadi 4, kita masukkan 4. Maka akan ditampilkan 4 seperti itu. Kemudian kita akan inputkan randomize, preprocessor randomize ini. Preprocessor randomize ini berfungsi untuk mengacak kelas ini, classes, fitur atau atribut dan juga metadata. Misal kita ingin mengacak classesnya, kita dapat memilih ini. Maka kelas yang tadi, jika dibanding kelas pada tabel pertama, jika dibandingkan dengan kelas pada tabel kedua akan berbeda. Karena yang pertama ini urut, iris setosa semua terlebih dahulu, kemudian iris versi color, kemudian iris versi virginica. Sedangkan pada data tabel yang kedua itu tidak urut seperti ini, iris versi color, iris setosa, iris virginica. Karena yang diacak adalah kelasnya. Misal kita ingin mengacak berupa fiturnya, maka yang akan ditampilkan yaitu seperti ini. Di bagian bawahnya, yaitu ini 5,2 jika dibandingkan dengan data tabel yang kedua tadi, yang pertama tadi, maka akan seperti ini. Misal kita hapus terlebih dahulu untuk select relevan fiturnya agar lebih terlihat lagi untuk data tabelnya. Ketika menggunakan preprocessor randomize, maka akan kembali seperti semula. Misal kita fitur hilang tetap, maka akan kembali seperti semula ininya. Tetapi yang berubah hanyalah di bagian dalam ini, di bagian nilai atributnya. Misal kita coba lagi preprocess, kita masukkan select relevant fitur tadi, kita rubah menjadi 4, kita rubah menjadi kelas lagi. Data tabel 5, data tabel 6. Maka akan jadi seperti ini karena ini adalah randomize atau mengacak-acak di bagian kelasnya. Maka yang tidak urut adalah kelasnya. Ini
adalah contoh dari data tabel yang pertama tadi atau data tabel 5 urut, dan ini adalah contoh data tabel yang kedua atau data tabel ke-6. Untuk selanjutnya kita dapat menggunakan outliers atau penyebaran. Saya istilahkan seperti itu, penyebaran. Lalu kita tarik garis dari outliers ke scatter plot. Di sini kita dapat memilih untuk menampilkan inliers atau outliers. Misal untuk yang awal kita pilih outliers terlebih dahulu untuk scatter plotnya. Maka untuk ditampilkannya akan seperti ini. Hanya terdapat titik satu, yaitu iris setosa. Begitu juga dengan yang lainnya, sama akan ditampilkan iris setosa. Ketika kita merubah dari outliers menjadi inliers, maka akan ditampilkan ini seperti ini. Misalnya ini petal length dan juga petal width. Maka akan ditampilkan seperti ini. Warna biru dan juga bentuk lingkaran untuk iris setosa, silang untuk iris versicolor, dan juga segitiga terbalik warna hijau untuk iris virginica. Kemudian setelah kita lakukan preprosesor ini tadi, select relevant fitur dan juga randomize, kita juga dapat melihat grafik dari dataset yang telah dilakukan preprosesor tadi, yaitu dengan cara kita tarik garis, kita pilih distribution, kemudian kita klik 2 kali distributionnya. Maka akan ditampilkan garis seperti ini. Iris ini untuk data-datanya, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian di bagian petal length untuk data yang paling tinggi ini, yaitu iris setosa dan juga iris virginica dengan frekuensinya yaitu 10. Kemudian di petal width, yaitu ini iris setosa 11, iris virginica 11, sepal width yaitu iris setosa 16, iris versicolor 14, dan juga sepal length ini tertinggi yaitu berada pada iris virginica dengan frekuensinya 9. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari menerapkan pre-processing data dengan menggunakan Orange Data Mining. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.